Studio Metro Manado Live dan tentunya kita masih sama-sama di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Pak Irsan, ini ada yang mau bertanya sama Pak Irsan, tapi pemirsa yang ada di rumah kita lihat dalam tayangan berikut ini ya. Hai Mbak Inji dan Mas Bayu, saya Victor. Saya ada pertanyaan seputar asuransi. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalkan data polis yang dikirim saya tulis saya jujur, itu bukankah akan menjadi risiko untuk saya? Kemungkinan nanti polis saya katanya akan ditolak. Lalu solusi dari kalian apa nih kira-kira? Terima kasih. Nah Pak, gimana tuh Pak jadinya? Ya, dalam pengajuan aplikasi asuransi selalu ada 3 kemungkinan jawaban dari pengajuan tersebut. Yang pertama adalah asuransi atau pengajuan yang bersih, clean. Itu akan diterima tanpa syarat apapun. Ya. Yang kedua adalah kalau ada risiko yang lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, itu bisa jadi diterima dengan syarat tertentu. Contoh misalnya dibutuhkan premi tambahan untuk mengcover risiko tadi. Atau kalau untuk rumah sakit akan dikecualikan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Ya. Nah, yang ketiga keputusannya adalah karena risiko terlalu tinggi, maka aplikasi tadi ditolak. Jadi ini 3 yang menjadi jawaban dari pihak asuransi setelah menganalisa hasil pengisian aplikasi tadi. Saya tuh suka bingung ya, karena kadang-kadang gini nih, kalau kita mau ngisi, apalagi kalau agennya itu teman atau saudara gitu ya, ujung-ujungnya yaudah isiin aja deh, itu boleh nggak Ya, sih? biasanya gampangin kan? Iya, padahal tadi Pak Irsan bilang kita harus isi sendiri dengan jujur ya Pak ya. Iya, betul. Harusnya aplikasi diisi oleh nasabah secara langsung. Kalaupun misalkan agennya mau membantu mengisikan supaya gampang, harus diisinya bersama dengan nasabah. Nggak bisa yang seperti tadi, udahlah yang penting bayar, nanti lewat telepon deh karena gampang saudara dan sebagainya. Risikonya ada hal yang miss nantinya. Nah, itu risiko-risiko yang harus kita antisipasi. Karena bisa ditolak klaimnya ya, Iya, Pak, betul. nanti ya. Iya. Betul. Oke, ini penonton Iya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, namanya siapa? Saya dengan Asti. Bagaimana dengan peran agen asuransi itu sendiri, Pak? Bagaimana kalau justru ada agen asuransi yang tidak jujur dalam menjelaskan produknya? Cakep banget pertanyaannya tuh. Luar biasa. Wow, Ya, ya kan? Luar biasa. Tadi kita ngomongin soal kita sebagai nasabah nggak jujur. Nah ini gimana kalau agennya nggak jujur, Malah Pak? mereka yang bantuin untuk nggak jujur. Kan? Iya. Gimana tuh, Pak? Di sinilah sebetulnya peranan agen. Karena agen itu kalau di istilah asuransi disebutkan sebagai field underwriter yang pertama. Dia yang menilai pada saat ketemu dengan nasabah, apakah nasabah ini layak diasuransikan atau tidak. Agen wajib untuk menyampaikan kepada nasabahnya untuk mengisi yang sebenar-benarnya. Bukannya malah membantu ngebohongin gitu. Apalagi ngajarin udah bohong Iya. aja gitu. Jadi bener. buat masyarakat juga hati-hati kalau ketemu dengan agen atau tenaga pemasar asuransi yang mengajarkan untuk udahlah supaya gampang diterima kita jawab aja enggak dan seterusnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan, Ibu. Nama saya Syara Diba, saya mau bertanya sama Pak Irsan. Begini Pak, dijelaskan atau tidak oleh agennya, dibaca atau tidak oleh nasabahnya, pengecualian itu tetap selalu ada. Agen yang baik seharusnya menjelaskan kepada klien atau nasabah perihal pengecualian tersebut. Namun, bila ada agen yang dengan sengaja tidak memberitahukan kepada nasabah pengecualian tersebut, bagaimana ya Pak? Nah, Itu dia tadi yang saya Ini sampaikan nggak bisa bahwa jadi andalan tuh. ada agennya tuh. betul kalimat baik ya, agen itu nggak bisa jadi andalan buat si nasabah, sementara harusnya agen menjadi andalan buat nasabah tadi karena semuanya kan tergantung bantuin klaim, semua proses polis dan sebagainya. Contoh gampang begini deh, kita ngisi atau beli satu polis dari seorang agen atau tenaga pemasar, tapi setelah kita isi polis kita issued ya, setahun kemudian atau 6 bulan kemudian agen itu keluar. Hubungan kita, perjanjian ini kan bukan antara nasabah dengan agen, tapi antara nasabah dengan perusahaan. Jadi resiko itu ada di sana. Bagaimana cara mengisi formula aplikasi selain harus jujur tadi, Pak? Kan panjang banget tuh Pak, banyak yang mesti diisi. Aplikasi diisi. Boleh pakai joki nggak Pak? Jangan dong, boleh ya. izin PTN. Yang paling penting, prinsip paling mendasar adalah kejujuran. Apapun data kita itu kita jujur masukkan di sana. Ya, apalagi dengan teknologi yang makin tinggi nanti kontak antara perusahaan asuransi dengan nasabah itu akan semakin gampang. Contoh sekarang adalah kalau nasabah beli polis, kemudian polisnya di-issued, biasanya perusahaan sudah akan langsung kontak nasabahnya. Jadi nasabah akan dibantu untuk memahami bahwa
ini loh beneran yang saya beli. Jadi ya emang bener ya Pak ya, dari obrolan kita hari ini memang perjanjian asuransi itu harus mengedepankan prinsip utmost good faith Betul. atau itikat baik itu Iya, ya Pak. iya, Betul. iya. Baik yang Dari kedua ditanggung belah pihak, ataupun ya. yang tertanggung. Betul. Supaya yang nanti nggak ada resiko-resiko ya ditolak klaimnya Iya. atau ada informasi yang tidak Iya. tersampaikan. Terus yang paling pasti adalah ya asuransi harus segera dimiliki saat kita lagi sehat ya Pak. Betul, itu yang paling penting. Saat lagi produktif, saat lagi ada tenaga, baik-baik nggak ada penyakit, ya segera langsung miliki asuransi. Betul. Namanya Begitu ya, juga Pak? mencicil masa depan. Wah benar. Jadi ya kalau Iya. nggak dari sekarang kapan lagi? Iya, benar Benar. sekali ya. Ini memang menarik sekali apa yang kita perbincangkan hari ini. Jadi memang Anda pun juga sebagai para nasabah harus bisa buka mata juga dan aware juga nih apa saja yang memang menjadi kewajiban Anda juga. Jangan sampai nanti akhirnya di ujung jalan itu oh Aduh. enggak ya. Kita malah nggak bisa dapat apa-apa gitu Klaim nggak kan. dibayar kan? Betul, Aduh. karena dari awal kita udah nggak jujur gitu. Pak Irsan terima kasih banyak. Thank you. Disti terima kasih banyak. Sama-sama. Abis ya. ini kuenya ya? Oh iya, Nah, terima aku mau kasih. nanya, coba ini jujur. Jadi kamu jujur, ini kue buatan kamu apa bukan? Ini kue buatan Dis. Oh, pemirsa, Anda punya nggak cerita seperti apa yang kita bahas hari ini gitu ya? Anda pernah berhadapan, mungkin Anda sendiri juga, oh iya loh, saya tuh pernah nggak jujur loh. Aduh, pernah bohong nih. Dalam hal mengisi apa namanya untuk kebutuhan asuransi Anda, ya kan? Atau mungkin Anda pernah berhadapan, iya saya diajakin untuk nggak jujur. Wah, boleh diceritain tuh ke kita. Iya. Lewat Twitter boleh, Boleh. lewat video ke YouTube kita juga boleh ya. Jangan lupa tapi linknya di-share ke Twitter kita @manulife_id dan jangan lupa hashtagnya. GHMD. Waktunya kita berdua juga untuk pamit dari hadapan Anda. Minggu depan kita pasti akan kembali lagi tentunya. Dan kita tentunya akan hadir dengan topik-topik yang membuat Anda juga jadi semakin pandai dan semakin tahu dan semakin paham. Saya Novita Inci, Saya Bayu Bayu Oktara. Oktara. Kita ketemu lagi minggu depan di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh